Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bapak. Sudah semangat ya? Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tidak bosan ya ketemu dengan Bapak ya? Tidak, Pak. Pak Hotlan makin ganteng, Pak. Pak, selalu ditunggu pelajaran Pak Hotman. Pak Hotlan makin ganteng, Pak. Kita belajar. Topan, tolong pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke, terima kasih Topan. Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, hadir Hadir, semua Pak. ya. Oke, berarti kita siap lanjut ya. Oke, minggu yang lalu apakah ada yang masih ingat materi kita tentang apa? Teks Ya, Pak. anekdot, Pak. Kok teks Nggak ada anekdot? julukan, Di. Teks Oh. eksposisi. Teks eksposisi, Ya, Pak. teks eksposisi. Teks eksposisi, Ya, Pak. Bapak harap jangan dilupakan teks eksposisinya. Entah itu pengertiannya, struktur, dan unsur kebahasaannya ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Ya, teks anekdot ya. Ya, Pak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Ya, Pak. Apakah anak-anak pernah mendengar anekdot atau pernah membaca anekdot? Belum saya, Pak. Ada yang belum, ada yang sudah? Ada yang sudah membaca teks anekdot? Saya pernah, Pak. Oke, ada yang Tapi pernah, ada yang sekilas. belum ya. Berarti kalau yang sudah pernah berarti sudah paham ya. Yang belum, Sedikit, Pak. tolong perhatikan Bapak ya. Agar Pak. kalian paham, oke? Baik. Oke, baik. Bapak akan menampilkan satu video. Nanti silakan anak-anak amati video yang Bapak tampilkan ini karena ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, Baik, Bapak Pak. akan share screen videonya. Nanti silakan kalian amati. Sudah tampil? Sudah, Pak. belum. Oke, Sudah, Bapak akan Pak. putar videonya ya. Silakan diamati. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang mau Bapak tanya. Yang pertama, apa kira-kira judul video tadi ini anak-anak? Saya, Pak. Aksi maling tertangkap CCTV. Oke, tepat ya Bu. Tepat ya Ella. Pertanyaan yang kedua, siapa tokoh yang ada dalam video kira-kira? Saya lagi, Pak. Pelapor dan polisi. Ya, pelapor dan polisi. Benar sekali ya. Pertanyaan yang ketiga, di dalam percakapan antara pelapor dan polisi, adakah kalimat yang mengandung humor atau lelucon atau yang memberikan kritik kira-kira? Ada, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Pak, kritik. Ya, Nisa. Apa Nisa? Kritik itu sama dengan krisis ya, Pak ya? Kalimat krisis ya, Pak?
Kritik, ya, kritik. Kritiknya apa di situ kepada teks itu? Ada apa enggak? Oke, kalau masih bingung, Bapak akan bagikan sebuah teks sesuai dengan video ya. Teks yang sesuai dengan video tadi. Baik, Pak. Iya, Pak, teksnya. Videonya Oke. terlalu cepat. Ini adalah teksnya tadi ya. Baik. Oke, sekarang Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan kalian baca lagi dan temukan yang mana kelucuan ataupun kritikan di situ yang mengandung kalimat humor, kritikan ya atau kelucuan. Pak, saya bisa menemukan kalimat krisisnya, Pak. Ya, yang di mana Bu Anissa? Aduh, mungkin nama saya mirip sama ibu guru ya, jadi selalu Ya. dipanggil Bu. Saya Anissa, Pak. Ya, Anissa. Ya, itu Pak kalimat krisisnya yang pada kalimat yang diungkapkan sama pelapor, Pak. Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Itu kalimat krisis ya, Pak? Ya, tepat sekali, Anissa. Ya. Ada tidak di teks ini yang mengandung kalimat lucu? Yang mana yang kalimat lucu di Saya, sini? Pak. Ya, Topan, yang mana Topan? Itu Pak, kemalingan kok beruntung. Ya, itu lucu ya, Topan ya. Iya Pak. Oke. Jadi, Iya, Pak. Lucu. anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari teks anekdot? Saya, Pak. Ya, apa, As? Teks anekdot itu cerita yang lucu, tapi punya kritik. Ya, Menurut jadi saya kritik seperti ya. itu, Pak. Jadi di sini, teks ini tadi, isinya adalah dia memberikan sebuah kritik terhadap mungkin ya penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Ada bukti CCTV, kok malah dijadikan tersangka ya. Oke, jadi dapat dikatakan pengertian dari teks anekdot itu adalah sebuah cerita pendek yang bersifat lucu, yang ditulis dalam bentuk kritikan terhadap suatu fenomena di masyarakat. Ya, oke. Oke, Nah, Pak. teks anekdot ini memiliki bagian-bagian atau strukturnya. Bagian yang pertama itu adalah abstraksi anak-anak, bagian yang kedua itu adalah orientasi, kemudian bagian yang ketiga itu adalah krisis, bagian yang keempat itu adalah reaksi, dan bagian yang kelima itu adalah koda. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira abstraksi itu apa, orientasi itu apa, sampai ke koda itu seperti apa. Ini tadi contoh teksnya ya, kita akan lihat abstraksinya yang mana sampai ke kodanya yang mana. Nah, abstraksi itu adalah awal cerita yang menggambarkan isi cerita ya. Nah, kira-kira Nabila, Ya, Bapak. awal ceritanya yang mana? Seorang warga melapor kemalingan, Pak. Itu abstraksinya, Pak. Ya, kita lihat. Ya, benar sekali ya, abstraksi. Awal cerita, ada kata kunci di situ, awal cerita ya. Oke. Sekarang kita ke orientasi. Nah, orientasi ini adalah pengenalan awal dari kejadian sebuah cerita. Kira-kira yang mana, Ella? Saya, Pak. Pelapor. Pak, saya kemalingan. Polisi. Kemalingan apa? Pelapor. Mobil, Pak. Tapi saya beruntung. Itu, Pak, orientasinya karena Ya, pengenalan, tepat Pak. sekali ya, Bu Ella ya. Yes. Bisa menemukan awal kejadian. Oke, selanjutnya bagian yang ketiga, krisis. Di mana pokok masalah utamanya di sini? Anissa, Iya, Pak. yang mana yang krisisnya tadi? Iya, tadi saya menyebutkan yang kalimat pelapor itu ya, Pak. Berarti yang mulai dari sini, Pak. Kemalingan kok beruntung, itu masuk, Pak, dari kalimat krisis. Kemudian jawabannya iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Kemudian sampai pada kalimat sudah minta izin malingnya untuk merekam. Di situ kalimat krisis Pak. Ya, kita lihat. Ya, benar sekali ya, tepat ya dari Bu Anissa ya, dari Iya, Anissa Pak. ya.
Ini manggil ibu terus, mungkin mirip Iya. ibu-ibu ya. Oke. Tidak, Pak. Nama saya sama ibu guru yang di ruang guru. Ya, makanya dari tadi manggil Guru ibu, bahasa lupa ya. Inggris. Oke, Iya. ke reaksi. Reaksi ini Pahot adalah palingan penyelesaian bahasa dari Inggris. masalah. Kira-kira yang mana bagian penyelesaian? Saya lagi, Pak. Ya, Ella, Saya, Pak. bagian yang mana penyelesaiannya? Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh heran. Polisi, itu ilegal. Anda saya tangkap. Gitu, Ya, Pak. tepat sekali ya, Bu. Tepat sekali Ella ya. Oke, sekarang koda ya. Koda ini penutup. Kata kuncinya adalah di akhir cerita. Kira-kira yang mana di akhir cerita? Saya, Coba. Pak. Oke, Bu Nabila duluan ya tadi. Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Itu Pak Ya, bagian penutupnya, Pak. Penutupnya ya, akhir cerita ya. Tepat sekali ya. Jadi dalam menentukan struktur teks anekdot, kita harus mengetahui kata kunci dari masing-masing struktur itu. Ya anak-anak ya, bisa dipahami ya anak-anak. Iya, Pak. Oke, Bisa, Pak. untuk lebih mempertajam lagi kemampuan menganalisis struktur teks anekdot untuk kalian, ya kalian akan Bapak bagi ke dalam kelompok diskusi ya. Kelompoknya itu masih kelompok yang minggu kemarin. Silakan nanti kalian bergabung diskusi kelompok di WA grupnya masing-masing. Ya, grup 1, grup 2, dan grup 3. Nanti Bapak akan share tugasnya di grupnya masing-masing ya. Kemudian nanti tugas kalian, silakan kalian analisis struktur teks anekdot. Ada 3 struktur teks, ada 3 teks anekdot yang akan kalian analisis. Nah, untuk waktu pengerjaannya nanti itu selama kurang lebih 60 menit. Nah, nanti dalam kalian mengerjakan di WA group, Bapak akan bimbing ya. Dan Bapak juga akan memonitoring keaktifan diskusi kalian di WA group kalian masing-masing. Nah, setelah waktunya habis, kalian akan presentasi hasil diskusi kelompoknya ya. Baik, Pak. Oke, Bapak rasa siap ya kalian untuk mengerjakannya ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 60 menit dari sekarang. Silakan kalian menuju ke grup WA-nya masing-masing dan langsung kerjakan ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Siap. Free memory. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita ke waktunya presentasi kepada kelompok Ella. Silakan presentasi. Baik, Pak. Saya mendapatkan teks anekdot tentang presiden dan burung beo. Bagian abstraknya yang pertama, ada 2 orang presiden yang terlibat dalam sesi tanya dan suasananya cukup mengherankan. Orientasinya presiden. Ada burung beo yang sudah diajarkan 2 bahasa sekaligus. Dan burung beo tadi biasa menirukan dengan bagus 1 bahasa Inggris dan yang kedua bahasa Rusia. Jadi kalau ditarik kakinya, yang kanan burung beo akan berbicara bahasa Inggris. Dan kalau ditarik kakinya yang kiri, burung beo akan berbicara bahasa Rusia. Hebat bukan? Presiden. Yang kedua, hebat. Bagaimana kalau kedua kakinya kita tarik? Presiden pertama, wah pasti burung beo tadi bisa 2 bahasa sekaligus. Jawab presiden beo yang kedua. Salah. Oh, mungkin 2 bahasa tadi menjadi campur aduk. Salah. Atau mungkin salah satu katanya akan tertukar atau bahasa Inggris dan kedua bahasa Rusia. Salah. Loh, jadi bagaimana dong? Krisis. Bagian krisis. Yang jelas, kalau kedua kakinya ditarik, burung beo akan jatuh dari reaksi. Bagian struktur yang reaksi. Jangan main-main ya. Gini-gini gue presiden. Walau hanya di rumah tangga, masa lu bilang bego?
Dan tak lama kemudian pun burung beo itu menirukan kata tersebut. Bego, bego, bego. Kodanya, Presiden bego, presiden bego, presiden bego. Suara burung beo terdengar berulang-ulang. Itulah presentasi kami, Pak. Oke, terima kasih ya untuk Ella. Kita kasih tepuk tangan ya untuk kelompoknya. Sudah bisa menganalisis ya struktur teks anekdot. Nah, Bapak rasa semua hasil diskusi kelompok anak-anak sudah bagus. Bapak lihat anak-anak sudah cukup mengerti menganalisis struktur teks anekdot. Nah, tak terasa jam pelajaran Bapak sudah habis. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini secara bersama-sama ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Teks anekdot Saya, ini. Pak. Ya, Baik, Fahmi. Nah, Teks anekdot itu, Pak, kritik yang dibungkus dalam bentuk humor. Ya, bisa ya. Tadi ada suara Topan. Apa kira-kira Topan? teks anekdot Pak adalah suatu teks yang memunculkan sindiran atau kritikan yang bersifat lucu kepada banyak orang. Ya, bisa juga ya. Kemudian tadi ada yang bisa menyebutkan 5 struktur teks anekdot. Saya, Pak. Ya, Ella. Yang pertama itu adalah abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang kelima, koda, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah berhasil menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terima kasih untuk anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti, ya silakan anak-anak pelajari unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Saya akhiri Baik. pelajaran hari ini dengan selamat siang dan semoga hari kalian menyenangkan ya. Terima kasih. Selamat Iya, siang, Pak. Terima Pak. kasih, Iya, Pak. Pak. Pak Hotlan. Terima kasih, Pak.